kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Tuntung Pandang 102,3 FM dan sahabat pelajar dimanapun berada. Kembali tentunya bersama kami tim pengajar MGMP PPKN SMP atau SMMTS Kabupaten Tanah Laut ya, yang pada pagi menjelang siang kalau di sini tadi kelihatannya hujan ya. Ya, kita hadir untuk menemani sahabat pelajar yang ada di Kabupaten Tanah Laut belajar dari rumah masing-masing selama pandemi COVID-19 melalui program Baratang Belajar dari Radio Tuntung Pandang, kerjasama antara Diskominfo dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut. Ya, jadi Bapak dan Ibu, sejak adanya program Baratang ini sangat banyak sekali kita rasakan manfaatnya. Yang biasa kita memakai WA tentunya, Google, YouTube, kemudian aplikasi yang lain, kita ada sesuatu yang baru ya. Tentunya bagi sahabat pelajar di rumah yang paling tidak menghilangkan rasa bosan ya. Dan jenuh tentunya. Iya pasti ya. Bu ya. Ya, jadi seperti kita tahu bahwa belajar itu kita bisa kapan saja, bisa di mana saja, Bu, bisa di mana saja, dan dengan siapa saja. Dengan siapa saja. Yang penting niat, Bu ya. Iya. Dan kemauan. Iya, yang penting kemauannya ya. Iya, baik. Jadi kebetulan hari ini ditemani oleh ada 4 orang sebenarnya. Ada Pak Saipul, tetapi karena hari ini beliau nggak enak badan, sedang flu dan batuk katanya, jadi beliaunya menemani di luar saja. Betul. Ada Ibu Mai dan Ibu Mariana Kurung, dan saya sendiri yaitu Diastiarini. Sebelum melanjutkan ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya, sedikit menyampaikan bahwa yang akan kita jelaskan itu nanti ada materi tentang kelas 7, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Sebenarnya ini sudah kemarin sedikit kita pelajari dengan radio Baratang ini di kelas 9 yang kemarin sudah ibaratnya lebih dalam membahas materi tentang ini, tetapi kita kembali ke kelas 7 dengan materi yang sama tetapi lebih rinci lagi. Nah, tetapi tidak memungkinkan kita untuk ibaratnya selalu membaca materi pelajaran yang ada di buku maupun referensi lain. Silakan untuk sahabat pelajar di rumah untuk membuka buku pelajarannya sambil mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber kita Ibu Mai dan Mariana Kurung. Baik, sebelum lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia yang nantinya akan dibahas tentang faktor penyebabnya dan keberagaman sukunya, rasnya, kemudian agama dan antar golongan. Ada sedikit yang akan saya tanyakan ke ibu-ibu narasumber di sini, Ibu Mai dan Ibu Mariana Kurung ya. Kalau kita berbicara masalah keberagaman, ya kan, arti keberagaman itu apa sih sebenarnya? Keberagaman dulu, Bu, Bermacam-macam. selain bermacam-macam, mungkin Bu Mariana? Berbeda-beda. Beraneka ragam. Ya. Jadi kalau kita berbicara masalah keberagaman, pasti tadi berbeda-beda, bermacam-macam. Nah, apa yang berbeda? Sukunya, Ya, terus bahasanya, agama, Adatnya, Ibu, adat, ya. budaya, ya, ras dan antar golongan tentunya yang akan dibahas di sini. Ya. Macam-macam. Macam-macam ya. Ya. Dengan adanya keberagaman suku tadi, otomatis akan memberikan ciri atau identitas dari negara Indonesia yang mungkin berbeda dengan negara lain ya. Betul. Ya, betul. Nah, ini yang harusnya dijadikan sebagai aset atau kekayaan bangsa Indonesia ya, yang tidak dipunyai oleh bangsa lain. Betul. Ya. Jadi kalau dengan seperti itu harusnya
bagaimana kita kan gitu. Iya. Harus menjaga benar-benar kekayaan atau aset tadi. Iya. Nah, Bukan dijadikan perpecahan, jadikan masalah gitu iya. kan. Iya, Bukan karena menjadi dampak negatif, Iya. tapi bagaimana diciptakan menjadi dampak yang positif. iya, dari awal merdeka aja kita sudah tahu kalau kita nih sebenarnya sudah berbeda, makanya disatukan jadi dengan apa kemarin berbagai macam pendapat. Iya. Nah, ya kan dengan menentukan dasar negara Indonesia Iya. saja, yaitu ya Pancasila. Pancasila. Nah, Iya. itu sudah ada perbedaan ya dari segi agama, kemudian suku bangsa, adat dan budayanya, tetapi akhirnya yaitu tadi negara Indonesia bersatu menjadi negara NKRI yang seperti sekarang ini. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia akan disampaikan oleh Ibu Mai. Silakan Ibu Mai. Ya. Terima kasih Ibu Diah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio Tuntung Pandang dan sahabat pelajar dimanapun berada yang sekarang lagi mengikuti acara Bedatang. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Jadi tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu banyak faktor-faktor penyebab keberagaman. Jadi apa saja sih yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia itu? Di sini ada kami jelaskan ada 5 faktor penyebab mengapa jadi beragam masyarakat Indonesia itu. Nah, faktor yang pertama itu adalah letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis itu dikatakan strategis karena terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, dan di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, karena keadaan yang demikian itu menimbulkan menjadikan sebuah jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga membawa pengaruh-pengaruh yang lain, termasuk pengaruh budaya yang dibawa mereka-mereka yang datang berdagang ke Indonesia, mempengaruhi pada budaya kita, yaitu budaya bangsa Indonesia. Nah, akibat kedatangan bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia itu menyebabkan keperbedaan di negara kita, termasuk dalam ras, kemudian agama, bahasa, sehingga Indonesia dikatakan menjadi negara yang majemuk. Jadi salah satunya adalah letak strategis, letak yang sangat sebenarnya menguntungkan kalau itu kita bisa memanfaatkan dengan baik. Kemudian yang kedua, karena kondisi negara kepulauan. Negara kepulauan itu negara yang terdiri dari banyak atau beribu-ribu pulau yang terpisah-pisah oleh laut dan selat. Keadaan ini itu bisa menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Sehingga setiap masyarakat di kepulauan itu mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungannya masing-masing. Akibat dari kondisi negara kepulauan, karena ada beberapa atau bermacam-macam pulau, banyak pulau tadi mengakibatkan suku bangsanya juga bermacam-macam, bahasa daerahnya juga bermacam-macam, budayanya juga bermacam-macam. Peranan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga atau sebelum masih dalam persiapan perkawinan ya kemarin pada pertemuan yang kemarin kita membahas itu bagaimana peranan laki-laki dan perempuan di saat sebelum melangsungkan perkawinan dalam masa persiapan itu ternyata setiap suku punya tata cara yang berbeda-beda. Nah, itu juga salah satu karena faktor kondisi negara kepulauan yang berbeda tadi. Jadi suku bangsa sini berbicara suku bangsa, kita yang ada di sini pun sudah berbeda-beda ya Bu ya. Nah, di sini kita bermacam-macam sudah suku bangsa kita. Nah, kemudian bahasa daerah ini adalah imbas dari suku bangsa juga. Jadi kalau suku bangsa berbeda, biasanya bahasa daerah juga mengikuti. Nah, kebudayaannya juga. Budayanya juga yang mengikuti juga. Jadi akhirnya kita mempunyai banyak kekayaan tentang suku, bahasa, budaya. Kemudian yang ketiga, tentang perbedaan kondisi alam.
kondisi alam yang berbeda seperti ada daerah pantai, ada daerah pegunungan, ada daerah yang subur, ada yang padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa. Nah, itu menyebabkan keperbedaan masyarakat. Nah, sekilas ya, mungkin hasil pengamatan kami ya. Biasanya yang terbiasa dalam kondisi lingkungan yang kurang subur ya, lingkungan yang kurang subur itu bisa membentuk karakter orang yang suka bekerja keras. Kenapa? Karena dengan tantangan seperti itu tadi, akhirnya kita dipaksa bagaimana bisa menghasilkan suatu produk yang maksimal. Jadi akhirnya kita membentuk pribadi kita yang keras. Nah, kemudian yang tangguh, yang pantang menyerah, suka bekerja keras, jadi seperti itu. Tapi bagi yang terbiasa dalam lingkungan yang enak, yang subur, kadang membuat kita menjadi agak malas. Oh iya, malas. Nah itu biasanya sudah umum yang seperti itu ya. Jadi kondisi alam ini akhirnya membentuk karakter kita. Kemudian keadaan transportasi dan komunikasi. Sarana transportasi dan komunikasi ini mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Jadi seperti sekarang ini untuk alat komunikasi itu sudah canggih ya Bu ya. Sudah betul, canggih. Betul. Jadi membawa peranan yang besar dalam perubahan terutama anak didik kita. Mungkin kita dalam pemakaian alat komunikasi mungkin lebih bisa murid kita daripada kita. Mereka lebih canggih, belajarnya lebih cepat, mungkin apalagi seperti saya. Mungkin umur sudah agak sudah dewasa, sudah tua lah Pak. Jadi mungkin untuk anak-anak itu akan lebih cepat tanggap, biasanya seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua harus waspada, harus lebih bisa memantau apa sih yang dibuka oleh anak-anak kita. Itu sangat penting sekali dalam dunia pendidikan kita. Nah, kemudian untuk transportasi ini juga sangat besar pengaruhnya. Kalau transportasi lancar, perubahannya juga semakin cepat. Terutama kalau di daerah kota ini biasanya lebih cepat menerima perubahan, cepat menerima pengaruh dari luar. Nah, otomatis akan lebih maju dibanding daerah mungkin pedesaan yang jauh dari kota. Jadi perkembangannya lebih cepat atau lebih dulu daripada yang ada di desa atau di daerah terpencil karena keadaan transportasi yang mungkin agak lambat. Kemudian yang kelima, tentang penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru itu bisa membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Nah, ini tentang penerimaan masyarakat tentang perubahan. Dalam masyarakat Indonesia itu tidak selalu dengan adanya perubahan yang ada tuh dia bisa menerima. Ada yang tidak mau menerima, terutama di daerah-daerah yang pelosok. Nah, kadang-kadang tujuan pemerintah itu baik, dampaknya positif, tapi mereka tidak bisa menerima ataupun bisa dengan cara yang agak lambat. Baru bisa karena diterima. Mungkin masih memegang teguh juga. Jadi ada tradisi yang nah itu mungkin PR kita ya Bu ya. Bagaimana kita bisa membawa masyarakat tuh ke dalam perubahan yang lebih baik, lebih maju. Sebenarnya tidak dirubah adat istiadatnya karena itu kan merupakan aset juga. Cuma mereka takut akan berpengaruh pada budaya mereka. Padahal kita tidak merubah tapi menambahkan sesuatu yang baru yang mungkin bermanfaat kepada mereka, mengarah ke arah positif. Ke arah positif. Nah, itu tadi faktor-faktornya. Jadi ada 5 faktor tadi bagaimana yang menyebabkan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua tentang keberagaman suku. Keberagaman suku, suku bangsa itu sering disebut etnik. Jadi suku bangsa itu diistilahkan dengan etnik. Menurut Kunchara Ningrat, suku bangsa itu berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Jadi punya identitas. Setiap suku bangsa itu ada ciri khasnya, ada identitasnya yang membedakan dengan suku-suku yang lain. Kemudian ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan yang lain itu antara lain bahasa daerahnya,
adat istiadatnya, sistem kekerabatannya, kesenian daerahnya, dan tempat asal. Keberagaman bangsa Indonesia diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia itu sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku itu mempunyai ciri atau karakter. Tadi sudah kita sebut di atas bahwa suku punya identitas, punya ciri, dan punya karakter yang tersendiri baik dalam aspek sosial maupun budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa. Jadi cukup banyak ya Bu, suku bangsa yang ada di negara kita yang berbeda dengan negara yang lain ya. Kita kaya dengan suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia itu memiliki berbagai perbedaan dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggal antara lain di Pulau Sumatera itu ada suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, dan Batak, Minangkabau, Melayu. Di Pulau Jawa itu ada suku Jawa seperti saya sendiri, mungkin Ibu Diah juga suku Jawa. Nah, suku Sunda, suku Baduy, suku Samin. Kemudian di Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar. Kemudian di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Toraja juga Bu. Torajanya belum masuk. Ini Ibu Mariana ini kebetulan suku Toraja Ibu ya. Nah, suku Toraja. Kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sangir Talaut, Ternate. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara antara lain suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Sedangkan di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Keberagaman agama dan kepercayaan. Ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang di Indonesia. Ajaran agama Islam itu dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad ke-13. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina itu menganut agama Konghucu. Itu kalau di negara kita agama yang terakhir masuk ya Bu ya. Nah, agama Konghucu yang diakui di Indonesia itu yang terbaru ya. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Nah, itu tadi tentang keberagaman agama dan kepercayaan yang pada dasarnya dari agama-agama yang diakui semuanya itu meyakini bahwa Tuhan itu satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Nah, makanya tidak ada di sini kita harus istilahnya mengembangkan toleransi karena kita punya tujuan yang sama sebenarnya ya. Jadi tidak dipermasalahkan untuk masalah agama. Jangan sampai jadi perpecahan. Jadi dari awal memang sudah berbeda. Jadi perbedaan itu bukan suatu permasalahan ya. Nah, jadi bagaimana kita harus bersatu dari keperbedaan yang ada. Kemudian keberagaman ras. Pada dasarnya manusia itu diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda ya, yang merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Istilah ras itu berasal dari bahasa Inggris race. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Jadi kita masing-masing itu punya ciri-ciri secara fisik yang mungkin antara orang yang satu dan yang lain ada persamaan dan juga ada perbedaannya. Tapi secara umum, secara suku bangsa kadang-kadang ada kesamaan dalam satu suku ya Bu ya. Iya betul. Nah, warna kulitnya mungkin sama, bentuk rambutnya, bentuk mukanya. Nah, itu mungkin kadang-kadang bisa mencirikan suatu suku bangsa. Kemudian masyarakat Indonesia itu memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia. Sejarah penyebaran ras di dunia serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia itu antara lain ras Malayan Mongoloid itu ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan dan Sulawesi. Kemudian ras Melanosoid itu mendiami daerah Papua, daerah Maluku, daerah Nusa Tenggara Timur.
Kemudian ras Asiatik Mongoloid itu adalah orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Itu juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ras Kaukasoid itu adalah orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Nah, itu tentang ras tadi, punya ciri fisik yang berbeda-beda. Yang kelima, keberagaman antar golongan. Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, dan ras, tapi juga dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Muiz tahun 2008 ditandai dengan 2 ciri atau 2 titik pandang. Yang pertama secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Dan secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Jadi ada 2 perbedaan, yaitu secara horizontal tuh secara mendatar ya Bu ya. Nah, secara vertikal tuh bertingkat, jadi ada lapisan bawah dan lapisan atas. Sehingga yang mana di sini ada perbedaan yang sangat cukup tajam. Kemudian dalam sosiologi adanya lapisan dalam masyarakat disebut social stratification atau kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat itu menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Yang mana ini diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. Dengan ditandai oleh adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban individu dalam kelompok di dalam suatu sistem sosial. Kemudian selain dilihat dari lapisan masyarakat atau kelas sosial, keberagaman masyarakat itu ditandai adanya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kesatuan sosial dalam organisasi kemasyarakatan. Adanya kelas sosial dan kesatuan sosial membentuk golongan-golongan di masyarakat. Keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, seperti golongan kelas tinggi itu membantu golongan kelas rendah. Jadi itu tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Itu ternyata setelah saya ulas banyak tadi, intinya keberagaman di sana membahas bahwa di Indonesia itu mempunyai banyak keragaman suku, agama, ras, dan golongan. Nah, dari keberagaman itu bagaimana kita sebagai bangsa bisa mengambil sikap yang bijaksana sehingga bisa menimbulkan manfaat atau dampak yang positif. Mungkin itu saja. Selanjutnya Ibu, saya kembalikan kepada host kita, kepada Ibu Diah. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Baik, terima kasih Bu Mai yang sudah menyampaikan tadi keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, nanti ke Ibu Mariana Gurung, ada sedikit ya yang mungkin nanti kita bahas ya Bu Mai. Ya. Tadi lu sudah menjelaskan tentang berbagai macam suku ya. Ya. Berbagai macam ras, kemudian agama dan antar golongan tadi. Nah, kemudian setelah kita lihat ya, ternyata menurut Badan Statistik tadi sudah dijelaskan bahwa Indonesia memiliki 1128 suku bangsa. Nah, kalau sebanyak itu kan perlu ya bagaimana kita menyatukan prinsip persepsi kan otomatis. Nah, kira-kira nanti yang akan kita lakukan ya untuk menjaga agar kita itu tetap utuh jadi dari bermacam-macam itu seperti apa kira-kira? Ya, salah satunya menjaga keutuhan itu adalah kita menumbuhkan atau istilahnya mengembangkan penggunaan alat komunikasinya dulu Bu, bahasa Indonesia ya.
sebagai bahasa promosi sebagai tuh. bahasa komunikasi antar suku ya. Apalagi kita nih sebagai guru ya Bu ya. Jadi kita lihat juga posisi anak didik kita nih dari suku apa saja. Tidak ada jeleknya kita tahu bahasa mereka juga untuk mempererat, memperakrab kita dengan siswa, sehingga mungkin ada sedikit banyak kita pakai bahasa daerah. Jadi untuk lebih mengakrabkan kita dengan siswa kita. Dan juga mengenalkan tentunya ya Bu ya, mengenalkan kepada peserta didik bahwa kita nih dari bermacam suku memiliki bahasa. Oh ini dari suku Banjar, bahasanya Banjar. Oh ini dari Jawa kan, dengan bahasa Jawa. Ini aja kalau kita di sini aja cuma 3 orang saja berarti udah berbeda, ya kan? Iya. Kalau saya 4 orang ya Mas, maaf tidak dianggap ini. Maaf Masnya siapa Mas namanya? Iwan Mbak Iwan. Oh Mas Iwan. Iya. Kalau yang kemarin Mas Ferry ya. Jadi Mas Iwan ya. Dari kalau saya mungkin dari Jawa kemarin ya. Kalau Mas Ferry kemarin tuh dari Sasak, dari Lombok katanya ada keturunan itu. Nah kalau Mas Iwan dari mana? Asli Banjar, Mbak. Oh asli Banjar. Iya. Ya. Nah jadi di ruangan ini aja ada 4 orang, kita sudah memiliki 4 perbedaan suku ya. Sudah ragam ya. Ya sudah beragam. Ada suku Banjar, saya Jawa, Ibu Mei juga Jawa. Kemudian kalau kami Jawanya beda ya. Iya Jawa. Kalau saya lebih ke orang Ngapak. Kalau Ibu Mei ke Jawa Timur. Ya, kalau Ibu Mariana dari Toraja. Oh, dari Toraja. Ya kan sudah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya. Nah, dari keberagaman suku yang tadi empat saja gitu kan. Ibaratnya di sini sudah memiliki 4 suku. Nah, kalau kita kulik lagi ke dalam, itu pasti lebih banyak lagi dari segi budayanya aja. Dari pakaian adatnya, ya kan? Dari pakaian adat sudah kelihatan. Kalau Banjar pakaian adatnya apa Pak? Apa ya? Biasanya apa ya? Namanya macam-macam sih sebanyak biasa, sampai aksesorisnya juga beda-beda namanya. Beda-beda, ya. Kemudian kalau di Toraja mungkin pakaian adatnya apa ya? Kalau Banjar sih ya pakaian adat Banjar. Iya, Banjar, namanya Banjar. Banjar namanya. Kalau Jawa kebaya ya. Oh iya. Kalau Toraja itu biasanya hiasannya itu namanya kendore. Oh, ada kalau dalamannya ya biasa aja kayak kebaya gitu, tapi ada hiasan luarnya pakai kendor namanya. Oh iya itu. Kemudian dari selain pakaian juga ada rumah adatnya, ya kan? Iya, kalau betul. Banjar mungkin ada bumbungan tinggi, ya. Walaupun rumah Banjar juga namanya. Rumah Banjar juga. Oh iya. Artis ya. Iya. Walaupun saya orang Jawa paling tidak sudah hidup kurang lebih 10 tahun di sini, ada sedikit tahu ya. Kalau di Jawa rumahnya joglo namanya, rumah adatnya. Ya. Kalau di Toraja tongkonan. Oh, tongkonan. Ya, itu. Nanti belum lagi ke adat-adat yang lain. Ada upacara adatnya kan. Ada upacara kematiannya pun berbeda-beda ya. Kemudian ada senjatanya. Nah, bahasanya ya kan. Kalau bahasa saya walaupun Jawa dengan Jawa Bimai itu sudah beda lagi. Jawa Timur mungkin yang halus. Kalau saya nih ngomongnya kayak orang berkelahi. Tegal itu ya. Iya, Tegal, nyong-nyong. Ngapak. Nah itu ya, hampir sama mungkin dengan orang Batak kalau di Sumatera. Jadi kalau kita ngomong nih kayak orang berkelahi kan. Nah itu. Cuma kami Budiah sesama Jawa ya, ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sebenarnya Jawa Timur itu yang agak kasar bahasanya. Oh, agak kasar juga malahan ya. Dibanding Jawa Tengah apalagi Bu ya. Jogja apalagi. Jogja Solo. Iya. Jadi Jawa Timur termasuk agak kasar dibanding dari Jogja, itu kita termasuk agak kasar bahasanya walaupun sama-sama Jawa. Iya. Itu. Karena ada bahasanya tuh kami macam-macam Bu. Susunan bahasa Ngoko. Itu untuk sesama kawan dengan orang yang lebih dewasa, halus sama orang, kasar ya. Ada dengan orang yang kita hormati itu sudah beda-beda. Ada tingkatannya. Kalau yang saya tahu itu ada bahasa Ngoko, ada kromo, ada kromo alus, kromo inggil, dan kromo inggil terakhir. Ada 4 tingkatan. Nah itu digunakannya itu kalau Ngoko itu sesama teman kita biasa, atau dengan di bawahnya usia kita. Nah kalau kromo yang kromo alus,
nanti ke yang agak tingkatannya lebih tinggi, misalkan paman, kepada orang tua, mungkin masyarakat di sekitar kita seperti itu yang lebih tinggi umumnya. Nah kalau yang kromo inggil ini sudah bahasa yang udah tingkatnya tingkat tinggi sudah, dan biasanya dipakai di pewayangan. Nah dalang tuh ya itu biasanya memakai itu bahasa itu. Malah orang Jawa sendiri banyak yang nggak ngerti juga ya. Jadi banyak yang nggak ngerti di sini karena di sini. Iya. Kalau di Banjar sama ada tingkatannya nggak? Kayaknya sama aja, ada yang kasar, ada yang halus, ya, tergantung situasi lah di mana kita menggunakannya mungkin. Oh gitu. Nggak ada sih, cuma lebih ke Melayu kayaknya kalau Banjar ini. Oh lebih ke Melayu. Ya. Lebih simpel ya. Kalau Bu Mariana sama? Kayaknya sama aja ya, sama-sama saya nggak ngerti. Bisa di sini ya? Aja gambut. Gambut. Sama aja kayaknya. Kalau kami ngertinya waktu sekolah, Bu, waktu sekolah kan masih Jawa, jadi ada mulaknya. Bahasa itu dipelajari di sekolah. Tapi untuk sekarang kayaknya sudah banyak lupa juga karena sudah lama di sini. Iya. Jawa gambut juga Bu ya. Iya, Jawa gambut. Kalau saya asli Jawa. Jadi hijrah ke sini tahun 2010. Jadi memang masih pakem di bahasa. Jadi kalau misalkan saya bertemu dengan orang yang mungkin sesepuh di sini ya masih pakai bahasa kromo tadi gitu. Jadi bisa Bu ya? Iya bisa. Karena ya itu tadi sudah berapa tahun kan di Jawa hidupnya, dan di sekolah kalau di Jawa tuh ada mulaknya tuh memang bahasa Jawa. Nah, kayak di sini ya, mulaknya bahasa Banjar ada. Kalau di sini kalau untuk SD ya, jadi ada bahasa Banjar mulaknya, bagus itu. Jadi untuk mengembangkan budaya masing-masing daerah. Iya, lestari Bu ya. Ya, buat untuk kearifan lokalnya gitu kan. Emang dituntut 4 Bu ya, bahasa Indonesia, asing, yang keempat rasanya lestarikan bahasa daerah. Iya, bahasa daerah. Nah, masing-masing. Nah, ini dari segi sukunya saja. Kemudian kalau kita tadi sudah membahas tentang ke dalamnya atau mengulik ke dalamnya, itu ternyata banyak sekali dan mungkin kalau dibahas nih nggak selesai-selesai. Iya kan? Nah, kemudian kalau kita lihat lagi selain suku itu ada agama. Nah, dari agama aja kita sudah tahu kalau yang diakui oleh negara itu ada 6. Ya, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan Konghucu yang terakhir. Nah, kalau di ruangan ini aja sudah kelihatan kalau beragam ya. Nah, kalau kita Muslim, ya Masnya Muslim, Ibu Katolik. Nah, itu. Jadi kalau misalkan kita lihat kan di dalamnya lagi juga berbeda lagi gitu. Jadi segi mungkin rumah ibadahnya. Dilihat dari rumah ibadahnya aja. Kalau Islam mungkin masjid, kalau Ibu Mariana di gereja. Kemudian kitab sucinya kalau Islam Al-Qur'an, kalau Alkitab. Nah, itu kan sudah berbeda. Ya. Nah, itu jelas ya. Nah, kemudian selain agama juga ada yang namanya ras. Nah, kalau ras itu lebih ke bentuk fisik. Fisiknya. Fisiknya itu sudah berbeda-beda. Nah, ada yang ibaratnya mungkin memiliki mata yang sipit, matanya kemudian belok kayak saya. Hidungnya ada yang mancung, ada yang mancung tertunda. Mancung ke dalam ya. Ya, karena pada waktu itu mungkin pas pembagian mancung datangnya terlambat. Tidur ya. Kemudian ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting kan. Nah, ini adalah perbedaan dari segi ras ya. Nah, seperti kita tahu bahwa ras kita ada yang Asiatik Mongoloid, terus kemudian ada Malayan Mongoloid, ada Melanosoid, ada Kaukasoid. Nah, dari ras tersebut masing-masing juga memiliki ciri yang berbeda-beda. Betul sekali. Ya. Nah, contohnya kalau Ibu Mai tadi atau Bu Mariana, kalau kita ini termasuk yang mana gitu kan? Kita yang termasuk yang mana coba? Kalau kita lihat ciri-cirinya, yang hidung agak mancung tertunda, warna kulit tidak putih. Kalau yang Jawa ini kayaknya warna kulit masih putih orang Banjar ya Bu ya. Iya, kalau orang tergantung
Tapi orang Banjar sama orang Sunda ya itu hampir mirip, orangnya agak bersih putih ya. Kalau orang Jawa ini orangnya agak-agak sawo-sawo matang apa sawo-sawo bosok. Gigi sawo. Karena iklim ngaruh juga biasanya kalau iklim. Betul. Oke. Kayaknya kita masuk ke mana? Ya? Malayan Mongoloid ya. Iya. Malayan Mongoloid ya. Kalau dilihat dari ciri-cirinya ya. Iya. Kalau yang jelas kita lihat yang kayak orang timur yang mungkin memiliki kulit agak gelap, rambutnya keriting, itu ke melanosoid ya. Nah, kita paling putih kalau di sana ya. paling ganteng, paling putih ya. Nah itu. Jadi itu dari segi ras. Terus kemudian yang terakhir dari antar golongan. Nah, antar golongan ini bisa berdasarkan dari stratifikasi atau tingkatan masyarakat ya. Masyarakat ya atau kelas sosialnya. Nah, berdasarkan lagi nanti didasarkan atas mata pencarian, kemudian ekonominya, status sosialnya seperti apa. Nah, dari kelompok-kelompok itu juga nanti berbeda-beda. Dari segi mata pencarian aja kita sudah berbeda di masyarakat ya. Ada yang bertani, kemudian ada yang apalagi pedagang, nelayan, ya. Kemudian ada lagi yang ibaratnya jadi pejabat dan sebagainya. Nah, pengusaha, ya. Kemudian itu tadi membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia dan udah kita kulik dalam sekali ya, dan mungkin nantinya kalian di rumah para pendengar Radio Tuntung Pandang itu bisa dibaca sendiri untuk sahabat pelajar di buku paketnya itu lebih dalam ada pembahasannya dan mungkin buku referensi lain juga bisa. Baik, untuk materi yang selanjutnya itu tentang arti penting memahami kebersamaan dalam Bhinneka Tunggal Ika dan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan akan disampaikan oleh Ibu Mariana Kurung. Ibu, silahkan. Terima kasih Bu Dia. Baik, sahabat pelajar yang ada di Kabupaten Tanah Laut, kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu arti penting memahami kebersamaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini kita akan membahas kenapa sih kita harus memahami yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu gunanya untuk apa. Kita akan pelajari lebih lanjut. Baik, saya akan membacakan materinya. Arti penting keberagaman masyarakat Indonesia memiliki makna. Yang pertama, keberagaman merupakan kekayaan budaya bangsa yang bermanfaat, baik secara ekonomi, pengembangan pengetahuan, ilmu pengetahuan, serta kreativitas dan inovasi. Yang kedua, keberagaman memiliki potensi negatif apabila tidak dilandasi kesadaran akan keberagaman serta semangat persatuan dan kesatuan. Jadi keberagaman itu, pelajar sekalian ya, itu bisa menyebabkan dua, apakah bisa menyebabkan positif atau negatif. Dan keberagaman itu bermanfaat ternyata ya, kalau kita benar-benar memanfaatkan dengan baik. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positif memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatif mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara. Wah, seram juga nih Bu ya. Iya. Ternyata kalau tidak harmonis itu bukan cuma luka-luka sedikit aja, tapi bisa menghancurkan bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Meskipun berbeda-beda sukunya, adatnya, rasnya, dan agamanya, kita tetap harus bersatu dalam memperjuangkan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia. Suhandi Sigit menyatakan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila itu mencengkeram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama, namun semuanya itu adalah satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya hidup saling menghargai antar masyarakat yang satu dengan yang lain, tanpa memandang apakah itu sukunya, bangsanya, agamanya, bahasanya, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lain. Jadi Ibu sekalian, kita lihat di sini ya, ternyata Bhinneka Tunggal Ika itu maknanya dalam banget ya. Iya. Bisa mempersatukan seluruhnya, apakah itu sukunya, agamanya, bahasanya, adat istiadatnya, warna kulit. Dengan pedoman Bhinneka Tunggal Ika ini diharapkan dapat mempersatukan negara kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Langsung aja Bu ya nih, materi selanjutnya yaitu perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi bagaimana perilaku toleran itu? Yang pertama, perilaku toleran dalam kehidupan beragama. 1. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Kemudian, menghormati agama yang diyakini orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Yang keempat, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Ya, kalau kita lihat perilaku toleran dalam kehidupan beragama ini sensitif Bu ya. Iya. Kalau masalah agama ini benar-benar sensitif sekali. Tapi kalau kita menerapkan yang disebutkan tadi, toleransi, tidak akan timbul perpecahan. Betul sekali. Jadi ya diharapkan itu tadi ya, kita masing-masing pribadi toleran dengan adanya perbedaan agama, dengan perbedaan yang lainnya. Ya, menghargai apa yang menjadi tata cara agama orang lain, keyakinannya, betul sekali. Kemudian perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. 1. Mengetahui keanekaragaman budaya Indonesia. Perlu sekali ya mengetahui keanekaragaman budaya Indonesia. Kemudian yang kedua, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Yang ketiga, bangga. Nah ini dia, bangga terhadap budaya Indonesia. Kalau anak-anak sekarang, waduh, nggak usah jauh-jauh Bu, anak saya sendiri, waduh dia ngefans sekali yang namanya Korea. Iya, Blackpink, BTS ya. BTS betul sekali. Gitu Pak. Aduh, saya sampai pusing kali. Tapi ya perlahan-lahan saya akan memberikan pengertian bahwa sebenarnya budaya kita itu tidak kalah sama budaya mereka. Yang keempat, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah ini perlu sekali Bu, karena kita ketahui budaya kita kan budaya timur yang
menjunjung sangat tinggi, menjunjung ya. tinggi kesopanan, ya. Ramah tamah. ramah-tamah. Sedangkan budaya-budaya asing yang masuk itu melalui komunikasi itu, aduh, kita lihat sendiri ya. Ya. Sangat cepat ya. Iya, betul ya. sekali. Dan kalau mempengaruhi otomatis perilaku sikap kita. Iya, betul Iya. sekali. Kalau kita tidak pintar-pintar mengajarkan dan menyaring anak-anak untuk menyaring budaya asing, ya itu tadi Bu. Aduh, susah dengan zaman teknologi canggih seperti ini. Iya. Untuk menyaring budaya asing itu memang perlu ekstra keras. Apalagi dengan dampak pandemi ini, Iya. kita Nah, belajar itu di dia. rumah, Iya, itu sangat belajar. kita rasakan bahwa Betul sekali. karakter siswa kita ini makin menurun, ya. Iya. Jadi Betul. luar biasa ketika kita berhadapan langsung dengan anak-anak didik kita, walaupun cuma sesekali Iya. kita mengunjungi, ternyata yang kita rasakan tuh luar biasa. Bapak Iya. Ibu guru aja datang misalkan itu biasanya kita memakai salam, ini enggak. Iya. Gitu aja salah satu bentuk dari kemunduran kita dari akibat dari pandemi Covid yang luar biasa ini. Kurang ya. terkontrol gitu ya, Bu, ya. Iya, Karena jadi tidak ada kita kontrol. tidak tatap muka gitu ya. Iya. Iya, Nah, betul. gitu. Ini. Jadi kita kurang bisa memantau, kurang bisa membimbing karena dari jarak jauh. Bahkan kita jarang ketemu kan. Ya, Iya. sedangkan orang di rumah Iya. mungkin orang tuanya sibuk dengan Iya. bekerja, Iya. akhirnya anak-anak tidak diawasi kan. Terus kemudian sikapnya bagaimana kalau dengan orang lain. Nah, ini yang perlu harusnya himbauan dari orang tua, selain orang tua karena kita bisanya hanya melihatnya dari jarak jauh ya. Iya. Otomatis tuntutannya kepada lebih ke orang tua yang memang harus benar-benar mendidik anaknya itu. Ya, yang paling tidak diterapkan itu sopan santunnya. Iya, betul sekali. Iya, itu. Memperhatikanlah tentang tingkah laku anaknya ya. Jadi itu tadi Bu ya, materi tentang arti penting memahami kebersamaan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan perilaku toleran terhadap adanya keberagaman tadi Bu. Ya. Silakan Bu Dia, saya kembalikan. Ya, jadi sedikit ya yang perlu kita tekankan dari tadi yang sudah disampaikan dari Ibu Mariana Kurung ya. Arti penting memahami kebersamaan dalam Bhinneka Tunggal Ika dan perilaku toleran. Ini tadi ada yang harus ditekankan bahwa kita hidup di zaman seperti ini, terus kemudian hidup di perbedaan, itu harus yang paling utama adalah saling menghargai, harus bertoleransi dengan orang lain. Dan apalagi kalau kita lihat selain dampak COVID-19 ini, kemarin kita juga ada beberapa namanya peristiwa yang bencana, terutama kita lihat kalau di Kalimantan Selatan dan sebenarnya tidak di Kalimantan Selatan saja, tetapi banyak lagi di daerah-daerah di negara Indonesia, di Mamuju, kemudian ada di Bogor juga ada, nah kemudian ada Manado. Ya, terus kemudian jatuh pesawat Sriwijaya Air. Nah, ini yang sebenarnya kita perlukan ya di semua orang itu rasa empati, kemudian saling menyayangi. Nah, dengan seperti apa yang kita perlukan? Tidak harus dengan ibaratnya kita langsung terjun membantu para korban dengan kita berdoa, kemudian membantu sedikit meringankan, memberikan bantuan misalkan pakaian pada korban banjir yang sudah ibaratnya mungkin masih layak pakai. Itu udahlah satu bentuk dari kita saling menyayangi dan saling bertoleransi terhadap masyarakat ya, terutama yang memiliki perbedaan. Dan pada peristiwa itu kita tidak melihat lagi siapa. Artinya yang memiliki agama apa, kemudian sukunya apa. Nah, yang penting kita berjibaku dengan bagaimana masyarakat tadi itu bisa bertahan hidup, kemudian artinya terbebas dari bencana tadi. Ya, mudah-mudahan kita berdoa, kita turut berduka cita terhadap para korban, mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran, ketabahan, dan secepatnya bisa pulih, bisa kembali lagi dengan aktivitas masing-masing. Ya, demikianlah materi yang bisa kita sampaikan di kelas 7 bab 4 keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Mudah-mudahan
bermanfaat buat para pendengar dan sahabat pelajar yang di rumah. Nah, dan selalu kita tekankan, jangan pernah lupa dengan protokol kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu yang selalu ditekankan. Jaga, hindari kerumunan. Salam sehat, salam semangat, ya. Gitu. Jadi sebelum kita akhiri, sedikit pantun Irian Cendrawasih. Sekian, terima kasih. Kirain panjang tadi. Ada lagi. Oh, ada lagi. Ayo papan bunga setanggi. Kapan-kapan kita sambung lagi. Iya. Ya. Kalau sudah, saya kembalikan ke Mas Iwan. Ya. Mohon maaf kalau ada salah dari penyampaian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang luar biasa bicara kita pagi menjelang siang hari ini ya, dan bersama ibu-ibu hebat dan juga siswa-siswi di rumah juga tentunya setelah mendengar suaranya ibu pengen sekali bertatap langsung ya sebenarnya sih ya. Tapi apalah daya, dan mudah-mudahan ini wabah cepat diangkat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti pembicara kita hari ini memang keberagaman ini merupakan sebuah aset bangsa ya. Dan juga sebagai identitas negara kita. Dan makanya kita dijuluki sebagai Jamrut Khatulistiwa ya. Iya, betul. Iya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kehadirannya di pagi menjelang siang hari ini, dan tentunya juga buat anak di rumah yang belum sempat mungkin bersama kami mengikuti program acara pada siang hari ini, nanti bisa mengikutinya atau menyimaknya di channel YouTube kita di LPPL Tuntung Pandang FM. Baik rekan Tuntung Pandang FM, terima kasih atas kebersamaan Anda di program berdatang, dan kami informasikan pada Senin Selasa nanti insya Allah program berdatang akan kembali hadir dari pukul 9 sampai pukul 10, dan hari Kamis dan Jumat di pukul 11 sampai pukul 12 siang ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat ibu-ibu semuanya di siang hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bu ya, apalagi di masa-masa pandemi ini harus ekstra jaga kesehatan ya Bu ya. Betul, siap. Oke, dan tetap bersama kami di 102,3 MHz. Masih banyak program acara menarik yang kami persembahkan, baik informasi-informasi, pendidikan dan juga hiburan. Dan tetap stay tune bersama kami di Radio Tuntung Pandang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.